Halo teman-teman, perkenalkan saya Bella Nurokta, mahasiswi dari Sekolah Vokasi PB University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai drone. So, stay tune ya. Oke, masuk ke penjelasan mendasar nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu drone? Ya, drone adalah pesawat terbang tanpa awak atau biasa juga disebut dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicles. Drone dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Nah, sejarahnya nih teman-teman, pada awal kemunculannya, drone dibuat untuk membantu dunia militer. Kemudian, seiring berkembangnya teknologi, drone saat ini sudah bisa digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya penjelasan mengenai bagian-bagian dari drone. Yang pertama ada frame. Frame ini kerangka utama dari sebuah drone. Lalu yang kedua ada motor. Bagian ini untuk mendorong rotasi baling-baling. Lalu yang ketiga ada baling-baling sendiri yang akan bergerak di atas dorongan dari motor. Lalu yang keempat ada flight controller. Diibaratkan sebagai komputer mini pengendali saat menerbangkan drone. Lalu selanjutnya ada radio controller. Ada electronic speed controller untuk mengatur kecepatan drone. Lalu tentu ada baterai, di mana baterai ini sebagai komponen yang berfungsi menjadi sumber daya bagi drone. Lalu ada kamera berfungsi untuk mengambil foto atau video. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari drone? Oke, fungsi pertama dalam menggunakan drone tentunya sebagai pemetaan, di mana drone dapat berfungsi untuk mendapatkan informasi spasial dalam suatu wilayah atau area tertentu yang nantinya akan diimplementasikan dalam suatu bentuk peta. Jenis drone yang banyak digunakan untuk pemetaan adalah jenis quadcopter, di mana untuk menjalankannya menggunakan ground control system. Kemudian jenis drone ini ada tipe dari drone DJI Phantom, DJI Inspire, DJI Mavic dengan kisaran harga 10-40 juta rupiah. Lalu jenis drone yang kedua adalah fixed wing. Jenis drone ini ada tipe dari Skywalker, Nimbus, dan Buffalo dengan kisaran harga 10-30 juta rupiah. Kemudian fungsi drone yang kedua sebagai kebutuhan fotografi. Pesawat tanpa awak biasanya berfungsi untuk memotret. Contoh drone yang cocok untuk fotografi pemula ada di tipe drone SGRC F22S Pro dengan kisaran harga 3 juta. Dengan kualitas yang cukup oke, sudah ada fitur sensor untuk melindungi drone menabrak objek tertentu jika berada di udara. Selanjutnya terdapat variasi-variasi fotografi dengan memotret menggunakan drone. Yang pertama siluet, yang kedua golden hours, yang ketiga teknik alpine low, yang keempat dapat menciptakan kesan terpisah. Lalu yang kelima dapat memotret cahaya yang terperangkap awan, dan yang terakhir keenam ada teknik refleksi. Kemudian fungsi drone terakhir yang ketiga sebagai kebutuhan videografi yang digunakan untuk merekam. Jenis drone yang cocok untuk videografi adalah tipe dari AirMapper V290 yang merupakan pesawat multi-platform dengan konfigurasi wing dan multicopter, dapat take off dan landing secara vertikal, juga dapat melaju secara horizontal. Kelebihan pesawat ini yaitu dapat terbang di tempat yang sempit sekalipun mampu mengudara hingga 1 jam per baterai dengan kisaran harga 40-50 juta rupiah. Selanjutnya penjelasan mengenai teknik pengambilan gambar untuk videografi dalam menggunakan drone. Yang pertama, menerbangkan secara stabil. Teknik ini akan memberi kesan sinematik pada video sehingga bisa diaplikasikan dalam videografi drone. Lalu teknik kedua, teknik mengorbit. Saat drone mengorbit objek, arahkan kamera ke tengah untuk hasil yang lebih menarik. Yang ketiga, bergerak kedua arah secara hampir bersamaan. Teknik dengan menggerakkan drone ke arah belakang dan ke bawah pada saat yang bersamaan akan menghasilkan gambar yang dramatis. Yang keempat ada teknik parallax, misalnya mengambil gambar pohon yang berada dekat dengan drone. Teknik ini akan memberikan visualisasi nyata pada pemirsa. Nah, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.